Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ayuda. Di sini Bu Ayuda akan mengajari kalian semua tematik untuk IPA. Nah, pada tematik pertemuan kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Sebelumnya kemarin kita sudah membahas tentang sistem organ-organ yang ada di pernafasan, pencernaan. Lah, kita akan kembali ke alam atau ke lingkungan tempat tinggal kita, yaitu tentang ekosistem. Sebelum Bu Ayuda memulai pelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak, komponen ekosistem. Sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bu Ayuda punya gambar. Lah, di sini yang ada pada gambar itu terlihat ada hewan, tumbuhan, dan yang ada di lingkungannya. Ini bisa ada di danau, ya, atau mungkin di hutan karena ada rusanya. Lah, ini ada elang, ada sinar matahari yang sangat terik. Nah, ada 2 ekor kura-kura dan ada ikan-ikan yang sedang berenang. Nah, ini adalah salah satu contoh dari ekosistem. Jadi ekosistem itu adalah lingkungan, ya, lingkungan yang ada interaksinya antar makhluk hidup. Nah, di lingkungan itu ada biotik dan abiotik. Apa itu biotik dan abiotik? Biotik adalah yang hidup, bisa dari manusia, hewan, tumbuhan, jadi interaksi dari makhluk hidup. Sedangkan abiotik, ya, ada A-nya, itu adalah interaksi yang tidak hidup dari lingkungan tersebut. Contohnya, ini ada air sebagai tempat tinggal ikan, ada tanah sebagai bisa untuk penghidupan tumbuhan, udara, ya, kita menghirup oksigen melalui udara, dan sinar matahari sebagai fotosintesis, dan angin, terus kelembapan tanah itu juga termasuk abiotik. Jadi dari penjelasan Bu Ayuda tadi bisa disimpulkan bahwa ekosistem adalah bagian hidup dan tidak hidup, biotik dan abiotik, pada suatu lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain yang tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Yang mana tadi misalkan individu ada seekor rusa tadi di gambarnya Bu Ayuda. Terus populasi jadi kumpulan dari individu-individu, dan komunitas kumpulan dari populasi. Oke, sekarang Bu Ayuda akan menjelaskan jenis makanan hewan. Ya, jadi di ekosistem tadi ada interaksi makan dan memakan. Nah, ini contoh dari makanan hewan, itu bisa terdiri dari tumbuhan dan hewan kecil-kecil. Nah, sekarang Mbak Ida mau jelaskan dari tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber makanan yang banyak manfaatnya. Semua bagian tumbuhan bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan baik pada manusia dan hewan. Nah, apa saja yang bisa dimakan oleh hewan? Nah, daun. Daun ini contohnya hewan ulat. Nah, biasanya ada di daun-daun sebagai makanannya. Batang, kalau kalian tahu ulat sagu, nah ulat sagu itu makan batangnya sagu, ya. Buah sekarang banyak sekali buah. Misalkan sekarang lagi musim buah mangga, tiba-tiba buah mangganya itu tidak utuh lagi, ya, nama lainnya kerowok gitu. Nah, bisa itu dimakan oleh kelelawar, bisa yang manis-manis. Kalau buah ini semut juga suka. Nah, biji ini makanan burung biasanya, ya. Nah, kalau dari hewan memakan hewan yang lebih kecil. Misalkan cicak makan nyamuk, atau yang hewannya sedikit lebih besar kelinci, tapi yang makan harus lebih besar juga, yaitu bisa elang. Ular bisa dimakan elang juga. Apalagi kalau di hutan yang masih hutan pedalaman, bisa jadi harimau memakan rusa.
Nah, itu adalah hewan jenis makanan pada hewan yang memakan hewan. Selanjutnya, nah ini jenis-jenis ekosistem. Setelah kita mempelajari jenis makanan, Bu Aida mau menjelaskan jenis-jenis ekosistem. Pada dasarnya ekosistem yang ada di dunia dibagi menjadi dua. Ada ekosistem alami, ada ekosistem buatan. Lah, apa saja ekosistem alami itu? Ekosistem alami ini bisa yang di darat ya, bisa hutan, ekosistem hutan. Terus padang rumput, padang pasir, tundra dan taiga. Sedangkan ekosistem yang buatan, nah ini bisa jadi suaka marga satwa, ya, penangkaran hewan, penangkaran tumbuhan yang memang dibudidaya agar tidak punah. Nah, waduk juga ya ekosistem buatan, karena waduk juga termasuk buatan. Oke, sekarang Bu Aida mau menjelaskan ekosistem air tawar. Nah, apa saja bisa ekosistem sungai, ekosistem danau dan kolam. Nah, ini adalah salah satu contoh gambar ekosistem air tawar. Ini ada kerbau yang ingin mengambil air. Jadi ada interaksi kerbau ini makhluk hidup biotiknya. Nah, air makhluk hidup abiotik dalam satu lingkungan. Lah, itu yang dinamakan ekosistem. Ada sinar matahari untuk proses fotosintesis yang dibutuhkan oleh tumbuhan-tumbuhan untuk membuat makanan. Nah, ini ada tumbuhan-tumbuhan juga. Selanjutnya, ekosistem hutan hujan. Nah, ini contoh ekosistem buatan hutan hujan. Hujan tropis, sabana, padang rumput, gurun, taiga, dan tundra. Ekosistem darat ini dibedakan lagi oleh tingkat curah hujan dan iklimnya. Perbedaan tersebut menyebabkan jenis tumbuhan dan hewan yang ada di dalamnya juga berbeda. Contohnya misalkan kalau ekosistem yang hutan sering diguyur hujan, pasti yang sering tumbuh itu adalah lumut, ya, dan hewan-hewan organisme yang sangat kecil, ya, yang dia suka kelembapan. Beda lagi ketika dia hutan belantara, bisa saja ada harimau di situ, singa, ya. Oke, lagi sekarang kita bahas ekosistem padang rumput dan gurun. Nah, ketika di ekosistem padang rumput, otomatis ya yang banyak tumbuh di situ adalah rumput. Ketika rumput banyak tumbuh, maka hewan-hewan yang memakannya akan banyak di situ. Bisa jadi rusa, ya, bison. Nah, ini singa bisa tumbuh di padang rumput karena bison bisa jadi makanannya singa. Nah, kalau di gurun karena cuacanya sangat panas, nah, hanya tumbuhan dan hewan-hewan tertentu saja yang bisa hidup di situ karena ada proses adaptasi tersebut. Lagi ada ekosistem tundra dan ekosistem taiga. Pada ekosistem taiga sangat rendah pada musim dingin. Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas suatu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya. Hewannya yang bisa tumbuh di taiga ini seperti beruang hitam, ajak, dan biasanya hidup di ekosistem ini. Tundra merupakan ekosistem yang dingin dan kering. Ya, banyak jenis tumbuhan yang tidak bisa hidup pada ekosistem tundra tersebut. Jadi hanya hewan-hewan tertentu yang mampu hidup pada daerah dingin. Begitu juga dengan taiga yang suhunya bisa mencapai di bawah minus derajat. Sekarang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Nah, setelah kita tahu bahwa ada ekosistem banyak tadi, kita menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini yang pertama adalah hewan herbivora. Apa itu herbivora? Herbivora adalah hewan yang memakan atau makanannya berasal dari tumbuhan. Ya, jadi hanya tumbuh-tumbuhan. Bisa dari bijinya, batang, daun. Nah, itu disebut hewan herbivora. Bu Aida punya gambar di sini, ada tengkorak hewan herbivora. Nah, di sini dia hanya memiliki gigi seri dan gigi geraham saja. Ya, kenapa? Nah, ini
Gigi seri itu berada di depan dan tajam. Gigi ini berguna untuk memotong makanan berupa daun atau batang. Nah, sementara geraham untuk menghaluskan makanan yang sudah dipotong-potong oleh gigi seri. Contohnya bisa kambing, sapi, kelinci, dan rusa. Sekarang kita masuk di hewan karnivora. Nah, berbeda dengan hewan herbivora, hewan karnivora ini adalah hewan pemakan hewan lain. Ya. Apa yang membedakan yaitu ada gigi taring, ya. Kalau tadi ada geraham sama seri, ini ada gigi taring. Gigi taring fungsinya yaitu untuk mencabik, merobek, mengoyak mangsa yang akan dimakan. Contohnya misalkan pada elang. Nah, paruhnya elang itu sangat tajam. Fungsinya untuk apa? Menukik, ya. Sudah dilihat kalau ketika dia terbang, oh ada kelinci. Nah, paruhnya tadi untuk menukik hewan lain yang sudah jadi perburuannya. Contoh lain singa. Nah, singa kan ada taringnya. Nah, itu untuk mencabik dan mengoyak mangsanya. Oleh sebab itu, seperti singa, buaya itu kan tidak boleh dipelihara karena takutnya nanti memangsa orang yang memelihara. Karena ada gigi taring tersebut. Yang ketiga adalah hewan omnivora. Nah, ini juga bisa dibilang hewan yang memakan segalanya, bisa dari tumbuhan dan bisa dari hewan. Jadi, dia memiliki gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Ya, contohnya adalah orang hutan, gorila, dan monyet merupakan contoh hewan pada omnivora karena dia juga pemakan buah-buahan, ya, dan pemakan hewan yang lebih kecil dari dia. Sekarang kita akan membahas tentang daur hidup hewan, ya. Di sini Bu Ayuda akan menjelaskan tentang metamorfosis. Nah, jadi hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak, ya, agar tidak mengalami kepunahan. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahap perkembangan sendiri dan khas. Daur hidup, di dalam daur hidup ini ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ya, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Jadi ada perubahan dari dia telur menjadi dewasa, itu ada perubahan-perubahannya. Nah, ini yang disebut metamorfosis. Nah, di sini ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Oke, Bu Ayuda langsung menjelaskan. Nah, di sini ada kupu-kupu. Ini disebut metamorfosis sempurna. Kenapa? Karena ada perkembangannya dimulai dari ini masih telur, ya. Telur nantinya akan menjadi ulat, ya. Dari ulat ini, bentuknya ini akan berubah menjadi kepompong, pupa. Nah, ini yang membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna akan mengalami perubahan menjadi pupa, ya, atau kepompong, baru menjadi imago atau kupu-kupu muda. Maaf, ini kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa, imago, ya. Ini metamorfosis sempurna. Sedangkan ini untuk kecoa, ini adalah metamorfosis tidak sempurna. Perbedaannya yang tadi, ya, kalau metamorfosis sempurna ada tahap menjadi pupa atau kepompong. Kita lihat kalau di kecoa, dia dari ulat menjadi kecoa muda. Lah, kecoa muda atau kecoa kecil ini dia masih belum punya alat gerak berupa sayap, ya. Masih alat geraknya masih kaki, ya. Beda lagi ketika dia menuju dewasa, itu akan tumbuh dengan sendirinya sayap yang nantinya bisa terbang, ya. Jadi kecoa ini awalnya dia tidak punya sayap,
setelah dia berkembang menjadi dewasa akan punya sayap. Nah, ada juga yang dia perkembangannya ini tidak masuk ke metamorfosis sempurna dan tidak masuk ke tidak sempurna. Nah, ini adalah hewan-hewan yang perkembangannya dari dia kecil ya sampai dewasa, perubahannya tidak ada, ya hanya perubahan bentuknya saja, perubahan menjadi lebih besar gitu aja. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Contohnya di sini ada daur hidup ikan dan kadal. Nah, Bu Ayuda perlihatkan di sini ada telur. Telur ini akan menjadi ikan menetas. Nah, perbedaan ikan kecil dan ikan besar ini tidak ada, hanya ukurannya saja. Begitu juga dengan kadal. Di sini dari telur dia menetas jadi kadal kecil atau kadal muda dan jadi kadal dewasa. Nah, terus apa lagi ya kalau di metamorfosis sempurna? Ayo, sekarang Bu Ayuda ada tugas metamorfosis sempurna itu ada hewan apa lagi selain yang Bu Ayuda jelaskan kupu-kupu tadi, dan kalau tidak sempurna selain kecoa apa saja? Nah, di sini ada penjelasannya. Ikan itu dari telur menetas menjadi ikan muda dan menjadi ikan dewasa. Jadi tidak ada perubahan yang signifikan. Nah, sekarang tugas di rumah yang harus kalian kerjakan yaitu pada halaman LKS halaman 26 dan evaluasi IPA halaman 31. Dan satu lagi tadi menjelaskan hewan apa saja yang daur hidupnya dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ya, kecuali yang sudah dijelaskan oleh Bu Ayuda. Sekian penjelasan dari Bu Ayuda tentang ekosistem ya. Ada jenis makanan tadi, jenis makanan hewan, jenis-jenis ekosistem, dan yang terakhir adalah daur hidup hewan. Nah, semoga ilmu yang didapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum Bu Ayuda mengakhiri, kita baca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ayuda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.